Jadi gini, yang pertama harus dibuat memang sebelum membuat customer journey atau purchasing journey gitu ya, adalah kita membuat, mengetahui, membuat, meneliti, mensurvei secara sederhana target audiens kita kira-kira mereka kalau membeli barang seperti barang kita gitu, itu kira-kira akan menggunakan apa ya. Kalau misalnya barangnya adalah sepatu misalnya, itu kita bisa sederhana, sepatu itu untuk umur 18-25 misalnya. Kita mungkin bisa mengumpulkan, menanya satu persatu lewat in-depth interview, atau nanya kawan-kawan kita ngobrol misalnya, kan ketahuan tuh, kamu kalau beli sepatu itu langsung ke toko atau gimana gitu ya. Pasti pertanyaannya beda, enggak saya lihat dulu di Google, misalnya sepatu Nike misalnya, Nike, maka dia akan melihat perbedaan, oh ada Nike yang apa namanya, sneakers atau mungkin untuk lari gitu. Mereka akan menjawab, oh, aku akan mencari dulu di internet. Jawabannya seperti itu pasti. Aku akan mencari dulu di internet misalnya. Atau ada juga menjawab, enggak juga, karena kalau aku sih dari teman-teman saya gitu ya. Nah, teman-teman saya itu bisa jadi ada yang temannya langsung atau teman dia di sosial media atau dia melihat di sosial media gitu. Jadi macam-macam gitu ya. Nah, kemudian ditanya lagi, setelah tahu itu kamu ngapain ya? Setelah tahu itu maka dia akan, aku sih masih melihat lagi misalnya gitu. Oh, aku akan ke tokonya untuk ngelihat-ngelihat gitu. Nah, itu dicatat akhirnya ketemu sebuah flow sederhana, oh bahwa mereka mencari di Google, nanya temennya, melihat di IG, kemudian pergi ke toko misalnya. Flow itu tentu akan berbeda dengan flow cara orang membeli sepatu misalnya 35 tahun ke atas. Mereka bisa jadi akan saya akan jalan-jalan di toko ya, melihat-lihat display dan membeli gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak perlu kemudian membandingkan karena dia fungsional banget umur 35, butuhnya adalah gampang-gampang aja gitu ya. Ngelihat toko cocok apa enggak, warnanya oke, udah selesai gitu ya. Jadi display untuk awareness-nya itu di display toko itu misalnya. Nah, jadi pertanyaannya Mas Risyad tadi, apakah perlu untuk meriset audiens dulu? Betul, itu bahkan kita harus tahu beberapa sampel yang apa namanya kita tanyakan kepada target, kepada apa namanya orang-orang pembeli potensial produk kita, itu kita survei aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau sempat ketemu 10, mungkin katakanlah ngobrol. Kalau ketemu 5, ya mungkin masing-masing agak sedikit in-depth gitu ya, flow-nya seperti apa, itu bisa. Baru kemudian dirancang apa namanya, rancangan sederhana strategi saya untuk purchasing flow ini seperti ini. Dari situ kita bisa menentukan, oke, aku akan spending di sosial media, membuat account yang kuat, ngajak teman-teman untuk berpartisipasi. Mungkin kalau misalnya produknya itu akan di e-commerce, maka mungkin aku di sosial media akan memakai link juga. Di IG aku pakai Linktree untuk menghubungkan ke e-commerce, gitu. Itu akan kebayang flow-nya seperti apa gitu. Dan kita juga akan kebayang akan spending di mana dan akan menguatkan effort kita di mana di komunikasi gitu. Fungsinya seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana target audiens kita memiliki journey yang
berbeda sebenarnya dengan target audiens lain gitu. UMKM hebat, Indonesia hebat.